Dong Hyuk langsung melihat ada kesempatan. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia pun langsung menggunakan skillnya. Dan dengan skill itu, beberapa tentakel sudah jadi Lego. Ampuh banget ini skillnya si Dong Hyuk. Mantap, bos. Tapi itu sia-sia. Soalnya Chaos memiliki skill regenerasi. Jadinya tentakel yang sudah menjadi Lego langsung tumbuh lagi. Walah, skillnya beneran gak adil banget. Dua Chaos itu pun berlari kembali menyerang Dong Hyuk. DSN si Chaos menggunakan skill duanya, yaitu asap hijau beracun. Buset, skill area. Gaswat bener ini mah. Sayangnya Dong Hyuk terkena serangan asap hijau itu. Ia telat menyadari skill Chaos yang merepotkan. Tapi Jian membaca efek dari poison ini. Efek poison akan hilang jika Chaos sudah berhasil dikalahkan. Atau poison akan hilang dalam 10 menit. Sekaligus membuat player ngilang juga. Karena cuma diberi waktu 10 menit, Dong Hyuk harus cepat menyelesaikan pertempuran ini. Gas! Jangan sampai restart lagi. Dong Hyuk pun melakukan serangan cepat dengan menjadikan Lego tangan lepas. Sekalian Lego kaki dan kepala dilepasin. Mungkin itu dapat membuat si Chaos menghilang. Tapi percuma saja. Si Chaos menumbuhkan kembali bagian-bagian Legonya yang terlepas kembali. Buset, susah kalau begini terus. Chaos satunya menyerang Jian. Jian langsung kabur. Ia tidak mau melawan monster menakutkan ini. Chaos yang bersama Dong Hyuk juga sudah sembuh, dan ia langsung menerjang Dong Hyuk. Dong Hyuk tidak gentar. Ia sudah pernah melawan monster regenerasi seperti ini. Jika tebakannya benar, monster seperti ini kelemahan ada di titik jantung. Jadi Dong Hyuk hanya perlu menyerang bagian itu saja. Dong Hyuk pun langsung menyerang dengan melompat ke depan, dan dilanjutkan dengan tendangan bicycle. Si Chaos langsung terjatuh. Dan sekarang saatnya untuk menyerang bagian inti. Dong Hyuk akan mencari inti si Chaos. Mumpung ia sedang menjerit-jerit, Dong Hyuk tanpa bantuan alat apapun langsung membuka area itu tersebut. Ia mencarinya secara manual. Buset pakai tangan. Tapi Chaos satunya berusaha menolong Chaos yang dibongkar sama Dong Hyuk. Dong Hyuk sadar akan hal itu, dan ia melompat. Jen panik, soalnya ia tidak melihat kakaknya. Ia cuma melihat Chaos menyerang kakaknya. Dan ternyata, si Chaos membuat rekannya tidak bergerak. Susah kalah itu. Terkena inti dari tubuh Chaos. Dong Hyuk langsung waspada. Ia sudah tahu kelemahan dari si Chaos ini. Oke, gas! Jangan ditunda-tunda. Chaos meraung-raung karena ia kehilangan rekannya. Tapi Dong Hyuk bodoh amat. Ia langsung menyerang Chaos dengan Battle Axe. Ia juga dengan kekuatannya langsung menyerang inti dari Chaos. Dan kena. Tumbang dah si Chaos. Semua Chaos sudah berhasil dikalahkan. Mantap. Hebat sekali Dong Hyuk. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dua Chaos bisa dikalahkan dengan Battle Axe. Ini mind-blowing banget. Sensei Dong Hyuk memang dewa game. Keren, Sensei. Dan yang paling shock adalah Jian. Ia yang melihat kakaknya dari dekat. Bener-bener gak ngotak kekuatan kakaknya ini. Kenapa dia bisa kuat banget? Misi dari Black Oak pun selesai. Ternyata dua monster Chaos itu adalah monster terakhir dari Ultra Hardcore. Dan dompet Jian terisi kembali dengan duit hadiah misi dari Black Oak. 1 juta won. Tidak hanya itu, Only Kenshin juga memberikan 10.000 won. MC karena juga memberikan $100 Amerika. Kamasler juga memberikan 50.000 won. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Ucap Jian senang mendapatkan gift yang banyak. Jian pun bertanya kepada kakaknya. Ia memiliki satu misi 1 juta won, yaitu mengalahkan 3 Grute. Kurang 2 lagi, apa mau sekalian dilawan? Nanti sajalah, kita sudah 8 jam di dalam game. Itu waktu kerjaku sebagai karyawan. Jadi, aku mau istirahat dan menerima gajiku. Kalian juga terima kasih ya sudah memberiku duit. Walaupun itu masuk kantong adikku, tapi terima kasih. Kalian semua terbaik. Ucap Dong Hyuk dengan penuh kebanggaan. Oke, semuanya bye-bye. Sampai jumpa di live streaming Lee Jian berikutnya. Capcus, live streaming berakhir. Di posisi Black Oak, ia saat ini tegang sekali. Soalnya ia baru melihat sesuatu yang menyenangkan. Ini benar-benar menyenangkan. Dong Hyuk ini adalah player yang sangat kuat. Fitur level reality adalah level di mana seorang player dapat menggunakan kekurangan tubuhnya. Dan Dong Hyuk dengan mental bajanya, ia berhasil menumbangkan bos terakhir yaitu Chaos. Keren banget bro.
Aku harus segera menemuinya. Aku harus memasukkannya ke guildku. Jangan sampai aku kehilangan talenta bagus seperti ini. Ucap Black Oak bersemangat. Saat ini Jian seneng banget. Ia sampai kibas-kibas wajan di depan kakaknya. Soalnya si kakak keren banget bisa menyelesaikan ultra hardcore dengan mudah. Mantap banget. Hei, jangan arahkan ke mukaku. Kalau kena sakit tahu. Kau ini cewek tomboy yang gak laku-laku. Makanya agak feminine kalau jadi cewek. Ucap Don Hyuk. Apa kau bilang? Kau mau gue tumbuk ya? Ucap Jian marah. Hei kakak, aku mau tanya. Kenapa tubuhmu sangat atletis? Apa yang kau lakukan pada tubuhmu itu? Aku jadi penasaran. Ya latihan di Gunung Myoboku lah. Kau kan tahu kakakmu ini berlatih selama 1 tahun di Gunung Myoboku. Sampai masuk TV One loh. Lah iya ya. Kau kan orang tidak waras yang jadi petapa suci. Setiap hari berdoa di Gunung Myoboku untuk menyelamatkan dunia. Aneh bener. Nyesek gue tanya. Yah gimana lagi ya? Waktu kecil Don Hyuk diramalkan sama orang tidak dikenal. Ia mengatakan kalau masa depan Don Hyuk adalah pahlawan yang menyelamatkan bumi. Waktu itu Bapak Ibu Don Hyuk percaya dengan omongan itu peramal. Dan akhirnya Don Hyuk dikurung di kamar, disuruh belajar. Dia tidak boleh menyelamatkan dunia. Bahaya soalnya. Sampai-sampai guru olahraga yang mengundang Don Hyuk ikut lomba lari malah diusir. Gara-gara Don Hyuk tidak boleh menyelamatkan sekolah dari kekalahan. Waduh, ternyata yang aneh bukan hanya Don Hyuk. Orang tuanya juga aneh banget. Malahan percaya ucapan ramalan. Ya, pantes saja ini kakak, otaknya sengklek. Didikan orang tua yang sengklek juga. Ampun Dan. Ucap Jian dalam hati. Kakak, daripada kau kerja jadi kuli, lebih baik kau mulai live streaming saja. Wis beneran nih, aku boleh live streaming. Aku boleh pinjem alat full dive milikmu. Ya enggak lah. Kau beli sendiri saja. Harga mumpung lagi diskon. Akun carikan dulu. Wah, mantap. Don Hyuk berpikir, kalau ia live streaming di dunia game, dia bakal mengeluarkan semua kekuatannya. Dulu sebelum regresi, dirinya sudah ribuan kali bertaruhkan nyawa. Ia hampir kehilangan nyawa setiap melawan monster luar angkasa. Tapi sekarang ia cuma kuli Jawa yang terlilit pinjol. Gak ada monster luar angkasa. Gak ada lagi bertarung mempertaruhkan nyawa. Tapi sensasi bermain game sama persis seperti dirinya dulu bertarung melawan monster. Sungguh menyenangkan. Dan aku akan memulai akun YouTube-ku sendiri untuk melunasi hutangku dan merasakan kekuatanku dulu yang selalu aku rindukan. Jadi kakak, kau akan melakukannya kan? Jika kau live streaming game full dive, aku jamin kita bakal jadi sukses kakak. Sekarang saja kakak, kita sudah mendapatkan gift dari penonton sebanyak 3 juta won. Dengar baik-baik, 3 juta won. Wah mantap, 3 juta won. Dalam sehari doang. Keren banget. Lunas hutangku kalau setiap hari dapat 3 juga won. Makanya kakak layani aku dengan baik. Sekarang aku manajermu. Oke. Siap Nona Lijian. Aku selamanya adalah karyawan Anda. Tolong belikan aku kapsul full dive. Supaya aku bisa memulai karirku sebagai seorang live streamer. Sebagai manajer dari Lee Don Hyuk, aku akan memberimu jadwal kerja yang ekstrim. Kita akan meraup uang para penonton dengan tontonan menarik dari sang perkasa Lee Don Hyuk. Sampai akhirnya, kita akan terkenal sebagai YouTuber yang memiliki jutaan subscriber dan menghasilkan ratusan juta won. Mantap adikku, rencana yang brilian. Transaksi pun dilakukan. Beli kapsul full dive pakai Shopee Pay Later. Cicilan 1 tahun dengan harga keseluruhan 36 juta won. Setiap bulan nyicil 3,5 juta won. Mantap. Ketika sedang melihat transaksi, Jian malah kaget dengan sesuatu yang ia lihat. Kakaknya sampai panik. Kenapa tuh bocah? Ternyata itu pesan email dari Black Oak. Ia mengajak kolaborasi dengan Don Hyuk. Kolaborasi? Apa itu semacam perkumpulan penyuka sesama jenis? Tanya Don Hyuk. Tolong kau jangan jual aku kepada kaum gak jelas seperti itu. Aku ini normal. Hidupku normal. Aku sangat suka cewek cantik. Bahkan aku setiap malah suka nonton Ariel Tatum. Kau ini ngomongin apa sih? Ucap Jian kesal. Tolonglah adikku. Sebagai manajer kau harus bijak memperlakukan karyawanmu. Aku tidak mau dijual adikku. Buset! Nih kakak benar-benar otaknya sudah pindah ke selokan. Gak bisa mikir apa ya nih orang? Ucap Jian dengan penuh amarah.